Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita di pekan kedua atau hari Ahad kedua di bulan Rabiul Awal tahun 1440 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Hadid yang pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sampai dengan ayat ke-11. Pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada ayat ke-12 dari surat ke-57 ini, surat Al-Hadid. Kita lihat sama-sama ayatnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita, kemudahan pada kita untuk bisa memahami ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari ketika engkau melihat mukminin dan mukminat. Pada hari ketika Anda melihat kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan. Yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar. Baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, busyrakum, kabar gembira bagi kalian. Ini ada artinya ada kalimat yang diucapkan kepada mereka selain mendapatkan cahaya. Pada hari busyrakumul yauma, pada hari ini ada kabar gembira untuk kalian berupa jannatun tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalika wal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat agung atau sangat besar. Nah, ini yang ada di ayat 11, di ayat ke-12 yang akan insyaallah kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita coba cermati bagian per bagian dari ayat ini untuk nanti kita lihat apa yang ada dalam beberapa tafsir para ulama terkait dengan ayat ini. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma, pada hari. Umumnya para ulama tafsir menyebutkan bahwa yauma yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Bahkan sebagian pada saat menjelaskan memberikan pengantar terlebih dahulu dengan memberikan gambaran kondisi sulit pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seperti yang sudah kita ketahui bersama, orang menunggu dalam keadaan panik, cemas, khawatir, takut, karena menunggu catatan amal mereka diterima dengan cara seperti apa.
Kemudian nanti setelah itu ada, selain pembagian catatan amal, ada timbangan catatan amal, mizan, sampai dengan sirat. Nah, proses yang terjadi sebelum sampai dengan sirat itu disebutkan oleh beberapa ulama tafsir untuk menggambarkan suasana pada harinya. Ya, kemudian setelah itu yauma tarul mu'minin. Kemudian dengan semua kesulitan itu, kemudian Anda akan melihat orang-orang beriman. Wal mu'minat, ada kaum mukmin laki-laki dan kaum mukmin perempuan, mukminin dan mukminat. Mereka berjalan di atas sirat. Mereka berjalan di atas, sering diterjemahkan dengan jembatan. Yang bukan hanya sangat kecil jembatan tersebut, kemudian sangat tajam, tapi semua yang melakukan perjalanan di atas sirat tersebut berjalan bukan karena kemampuannya berjalan di atas tali atau di atas tempat yang atau alat yang sangat kecil, tetapi dipengaruhi oleh iman masing-masing. Nah, sebagian langsung menyebutkan hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat 11 juga ayat 10. Maksudnya yauma tarul mu'minina wal mu'minat. Ada yang menafsirkannya dengan pada hari itu Anda akan melihat orang mukminin mukminat yang bersedekah, orang mukminin mukminat yang berinfak. Karena di ayat sebelumnya pembahasan tentang infak, tentang sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan beberapa makna dari qardon hasanah. Ada yang bentuknya qardon hasanah, memberikan pinjaman, maksudnya adalah ketika berinfak memilih dari yang terbaik yang dimiliki. Jadi bukan sekedar berinfak, tapi berinfak pun mencari yang terbaik untuk mencapai derajat albir. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berinfak dari yang dicintai, berinfak dari yang terbaik. Kemudian berinfak juga dalam jumlah yang banyak. Ini salah satu tafsiran dari qardon hasanah. Jadi bukan cuma baik, tapi sedikit. Ketika mampu berinfak dengan memilih yang terbaik dan banyak, itu juga yang dimaksudkan dengan qardon hasanah. Berinfak dari yang dicintai, berinfak dari yang terbaik, berinfak dari harta yang ada, dan berinfak dalam jumlah yang banyak. Kemudian qardon hasanan juga dimaknai dengan berinfak ketika kita sedang dalam kondisi sangat pelit, bakhil, berat untuk mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pada saat itu nilai pahalanya tidak sama dengan yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan kita sedang kuat ketaatan kepada Allah dan sedang beribadah. Yang jelas pembahasan qardon hasanah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang digunakan oleh sebagian ulama tafsir bahwa inilah yang dinamakan dengan munasabah. Munasabah itu adalah proses untuk menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kadang ujung ayat dengan ujung ayat. Ada di ujung ayat yang satu dengan ujung ayat yang lain punya hubungan. Atau dalam satu ayat hubungan antar bagian awal dengan bagian akhir di ayat tersebut. Ini yang dinamakan juga dengan munasabah. Munasabah ada banyak bentuknya. Bisa dalam satu ayat, bagian awal dengan bagian akhirnya. Ini ada hubungannya. Ada kesesuaian antara awal dengan akhir. Kemudian ada munasabah antar ayat. Ayat ini dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat sesudahnya.
Kemudian yang ketiga, ada yang hubungannya antar surat dengan surat. Misalnya ketika kita membahas tentang surat Al-Hadid, apa hubungan surat Al-Hadid dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya? Karena kadang-kadang tidak semua orang memahami hubungan tersebut, yang kemudian beberapa ulama membantu memahamkan dan mencari hubungannya. Dan yang seperti ini bukan hanya ada pada Al-Quran, juga ada pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Salah satu yang dikenal rumit adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari termasuk kitab yang rumit. Kadang-kadang kalau orang membaca, antara judul dengan hadisnya nggak nyambung. Lalu orang bertanya, ini gimana nih? Kok bisa hadisnya dengan judul babnya tidak terlihat hubungannya? Nah, alhamdulillah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar hadir membantu kita untuk menjelaskan hubungan tersebut. Itu sebabnya kenapa Fathul Bari adalah kitab syarah hadis bukan untuk pemula, karena berat, isinya berat, isinya bukan untuk pemula. Dan saya termasuk yang tidak menyarankan Fathul Bari dibaca oleh pemula yang baru senang ngaji, semangat ngaji, lalu buka Fathul Bari. Jadi ada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tapi tidak untuk semua orang. Kalau Fathul Bari ini untuk para ustadz, cocok. Bahkan ya, para ustadz sangat perlu memahami ilmu yang ditularkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi untuk pemula sangat tidak disarankan, karena bisa jadi pas baca bingung dan khawatir malah ada banyak bagian yang tidak dipahami. Ada bagian-bagian yang tidak dipahami karena sepintas seperti tidak ada hubungan. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi inilah yang dinamakan dengan munasabah tadi. Apa hubungannya antara yang ada di sini dengan ayat sebelumnya? Kalau kita melihat pada beberapa tafsir, kalau penulis tafsir di zaman sekarang ada Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya. Kalau di kalangan ulama terdahulu ada beberapa kitab tafsir yang ketika menyebutkan al-mu'minin, yauma taral mu'minina wal mu'minat, itu langsung ditafsirkan pada hari ketika Anda melihat orang mukminin, mukminat yang bersedekah. Jadi langsung dihubungkan dengan yang ada di ayat sebelumnya. Jadi bukan mukminin semua kaum mukminin. Maka dari ayat ini kemudian disimpulkan bahwa ini adalah contoh ayat yang menjelaskan keutamaan bersedekah, keutamaan berinfak. Yaitu apa? Ini keutamaannya yang disebutkan di lanjutannya. Jadi begitu caranya ya. Jadi kita belajar untuk bisa memahami hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi yauma taral mu'minina wal mu'minat. Jadi di ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersedekah. Bukan cuma sekadar beriman, karena ada orang beriman yang sholat, yang puasa, dan kalau yang wajib mereka semua kerjakan, tetapi ada yang punya kelebihan. Sholatnya lebih dari sholat yang dikerjakan oleh kaum mukminin yang lain. Ada sholat sunnahnya, sholat nawafilnya lebih banyak daripada yang dikerjakan yang lain. Ada yang kelebihannya di puasanya, ada yang kelebihannya di sedekah dan infaknya. Ini yang dimaksud di bahasan. Jadi bukan orang yang mengerjakan zakat yang wajib saja, tetapi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT dengan kelebihan harta yang Allah titipkan, dan dia dikenal sebagai ahli sedekah. Ya. Kemudian pada hari tersebut, pada hari ketika, kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskannya begini, yauma taral mu'minina wal mu'minat, beliau mengatakan
ayat ini berkaitan dengan yang terdapat juga di beberapa surat. Kalau kita membaca ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat idza samaa'u syaqqat, lalu semua yang ada di ayat-ayat tersebut atau di surat-surat tersebut itulah gambaran pada hari kiamat. Pada hari tersebutlah yang ini disebutkan dia di ayat ini, Anda akan melihat orang-orang beriman di kalangan laki-laki dan perempuan yang bersedekah, kemudian nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi bayangkan suasana yang terjadi pada saat itu ketika matahari didekatkan, kemudian kondisi artinya melihat gunung, melihat ini dan itu, yang pada hari kiamat kondisinya mengerikan. Kemudian setelah itu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, kemudian setelah itu dibentangkan sirat. Nah, pada saat dibentangkan sirat inilah kemudian kita akan melihat kaum mukminin, kaum mukminat yang ketika mereka berjalan yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar. Bersinarnya di mana? Baina aidihim wa bi aymanihim, di depan dan di sebelah kanan mereka. Nah, ini berkaitan dengan kondisi orang beriman yang bersedekah, kondisi orang beriman yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yas'a nur. Nah, Imam Ibnu Katsir langsung menyebutkannya dengan mengatakan yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil mu'minina al-mutasaddiqin. Allah menceritakan tentang kaum mukminin, kaum mukminat yang bersedekah. Ini tadi yang kita sampaikan. Imam Ibnu Katsir langsung menyatakan yauma taral mu'minina wal mu'minat, yang dimaksud adalah mukminin, mukminat yang bersedekah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi inilah yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa belajar tafsir untuk bisa memahami Al-Quran itu ada dua metode. Ada yang jalur cepat dan jalur lambat. Kalau yang jalur cepat langsung aja buka buku tafsir, lihat penjelasan ulama yang memang beliau-beliau ini kompeten di bidangnya. Yang kedua, yang prosesnya lambat tetapi tentu membangun pondasi yang bagus adalah dengan belajar ilmu-ilmu yang menjadi perangkat untuk bisa memahami tafsir. Dia belajar bahasa Arab, setelah itu belajar usul tafsir, belajar kaidah-kaidah tafsir, qawaid tafsir, belajar hal-hal yang berhubungan dengan asbabun nuzul, yang berhubungan dengan sekian banyak yang berhubungan dengan tafsir, untuk bisa memahami seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang cara kedua ini tentu bisa lebih mendalam, cuma prosesnya panjang, karena harus belajar bahasa Arab, karena harus belajar beberapa ilmu yang menjadi perangkat untuk bisa memahami tafsir. Tapi kalau yang praktis, langsung aja buka buku tafsir yang sudah ada. Nah, tentu pada saat membuka buku tafsir, yang pernah belajar dengan metode kedua bisa memahami lebih mendalam daripada yang tidak pernah belajar dengan metode kedua. Sama-sama buka buku tafsir, sama-sama buka tafsir Ibnu Katsir, tapi pemahamannya bisa berbeda karena punya perangkat untuk bisa memahami tafsir tersebut. Ada yang pernah belajar kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ada yang pernah belajar Manahijul Mufassirin, ya, metode-metode yang dikenalkan atau digunakan oleh para ahli tafsir. Nah, semuanya ini dua-duanya dikenal para ulama dan memungkinkan kita lakukan. Bagi kita, cara yang pertama lebih mudah dan masih lebih aman dengan cara seperti itu ketimbang yang tidak menggunakan kedua cara tadi. Yaitu apa? Mencoba membuka Quran lalu lihat terjemahnya, mencoba untuk merangkai sendiri dan menafsirkan sendiri. Nah, ini yang dihindari, karena kita belum berada pada level tersebut. Apalagi kalau mencoba memahami tafsirnya menggunakan Quran terjemah bahasa Indonesia. Quran terjemah bahasa Indonesia tentu beda kalau kita memahami tafsir dari bahasa aslinya dengan memahami tafsir dari terjemahan. Itu namanya tafsir terjemah Quran, bukan tafsir Quran, yang nanti bisa
pemahamannya tidak sama dengan orang yang menafsirkan dari Al-Qur'annya langsung. Karena ketika orang membaca teks aslinya dalam bahasa Arab, ayatnya, dengan ketika kita baca terjemahnya, misalnya kita bisa lihat di sini. Ketika Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Lalu kita baca terjemahnya. Di dalam Quran terjemah diterjemahkan begini, dalam kurung, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Nah, pada saat memahami itu, lalu mencoba untuk mengembangkan dari terjemahan, bisa jadi tidak sepenuhnya sama dengan yang memahaminya dari teks aslinya yang berbahasa Arab. Karena pada saat yauma, yang pernah belajar bahasa Arab tahu ini, yauma ini dzaraf, berarti menunjukkan waktu. Waktunya kapan ini? Ini kata yang menunjukkan keterangan, dan keterangan ini adalah keterangan waktu. Keterangan waktunya ini dalam bahasa Arab kadang-kadang tidak disebutkan yang dimaksud itu kapan, tapi bisa dipahami yang dimaksud itu harinya, hari apa atau kapan hari tersebut. Kemudian kalau orang memahami bahasa Arab, ketika mendengar kata yauma, yang dipahami bisa yauma bermakna hari dalam artian 24 jam seperti yang kita kenal, kan satu hari 24 jam. Bisa juga bermakna sebagian hari, atau gambaran yang diceritakan adalah hari yang dimaksud bukan hari di dunia, tapi hari di akhirat yang bukan lagi 24 jam. Karena mendengar kata yauma lalu dihubungkan dengan hari kiamat. Nah, yauma pada beberapa ayat Quran bisa, dan juga pada hadis Nabi SAW bisa bermakna sebagian hari. Karena kata yaum bisa bermakna siang. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan yaum wa lailah, yaumun wa lailatun, itu maknanya siang malam. Tapi ada yaum yang artinya satu hari penuh. Tapi ada yang yaum artinya bukan lagi 24 jam, tapi bisa bertahun-tahun. Karena apa? Harinya hari kiamat. Satu hari di hari kiamat berapa jam, berapa hari, berapa minggu? Bukan minggu, bukan bulan, tapi berapa tahun dengan hari di dunia ini. Nah, itu yang membedakan. Dan ketika orang membaca itu tidak sama dengan yang membaca terjemahnya. Kembali ke bahasa kita ini. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari ketika kalian melihat atau Anda melihat, pada hari ketika Anda melihat orang mukminin mukminat. Sekali lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan pada hari ketika orang-orang beriman yang bersedekah, al-mu'minin al-mutasaddiqin. Mereka ini pada hari kiamat berjalan di hari kiamat, kata Imam Ibnu Katsir, berjalan sesuai dengan amal masing-masing. Nah, di sini kemudian beliau mulai menghubungkan dengan riwayat-riwayat yang terkait dengan bagaimana orang mukminin berjalan pada hari kiamat. Nah, riwayat yang disebutkan diantaranya riwayat dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau menyebutkan ada yang berjalan pada hari kiamat yang yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yang ketika berjalan cahaya itu menyinari depan dan sebelah kanannya. Kemudian dijelaskan yang sesuai tadi dengan amalnya masing-masing. Ada yang cahayanya itu seperti gunung, minhum man nuruhu mithlul jabal. Di antara mereka ada yang cahayanya terangnya luar biasa, tapi dan bukan cuma terang, tapi juga apa? Ada yang diteranginya. Bukan cuma, ya maaf kalau sekarang kita mengenal ada yang namanya lampu yang kita pegang atau senter, kan jaraknya terbatas. Enggak ada yang terangnya apa? Seperti gunung. Ya kalau seperti gunung berarti besar sekali, luas sekali. Bayangkan kalau sebesar masjid kita,
Kalau gunung bisa lebih besar dari masjid kita ini. Nah, ada yang cahayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah. Ada di antara mereka yang cahayanya seperti pohon kurma. Nah, ini udah kecil, langsung jauh dari gunung, kemudian ke pohon kurma. Ya, pohon kurma kan nggak setinggi pohon kelapa, tapi sudah bagus kalau ada orang beriman berjalan dan cahayanya seperti pohon kurma. Nah, bisa kita bayangkan ketinggiannya, kemudian lebarnya. Kemudian yang ketiga, wa minhum man nuruhu mithlur rajul qa'im. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti orang yang berdiri tegak. Artinya cahayanya apa? Ya seukuran tubuhnya, seukuran dengan tubuhnya, seperti orang berdiri. Cahayanya berarti lebih kecil lagi daripada yang sebelumnya. Kalau pohon kurma kan jelas di atas ketinggian umum rata-rata manusia. Kemudian setelah menyebutkan itu langsung disebutkan wa adnahum nuran man nuruhu fi ibhamihi. Dan yang paling rendah yang cahayanya itu ukurannya adalah seperti cahaya yang ada di ibu jari. Jadi seperti cahaya yang ada di ibu jarinya, ibham, di ibu jarinya, cahayanya berarti apa? Sedikit sekali, kecil sekali. Lalu dikasih keterangan tambahan, yattaqidu marratan wa yadfa'u marratan. Yang mengerikan bukan cuma itu, udah kecil, lalu apa? Kadang nyala, kadang mati. Bayangkan kalau sekarang kita punya lampu, tadi bisa dibawa senter, tapi senternya itu kadang nyala, kadang mati karena baterainya, atau karena memang senternya rusak dan begini, kadang digoyang-goyang, kadang harus pakai karet diikat, nanti nyala lagi, terus mati, nyala mati. Sekarang kita abaikan tentang cahayanya yang bisa diterangi sampai sejauh. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya kita membawa cahaya lampu, alat penerang, dan alat penerangnya kadang nyala kadang mati, padahal kita berada di tempat yang gelap. Tentu kita akan merasa risau kalau terganggu, kadang nyala mati, sejalan lagi nyala terus mati lagi. Apalagi kalau sudah kecil terus kadang nyala kadang mati. Ini berarti apa? Ini yang menjelaskan seperti yang disebutkan tadi, ini sesuai dengan kadar amal masing-masing. Maka kalau yang ingin pada hari kiamat cahayanya terang, selain memiliki keimanan, yuk bersedekah. Ini kesempatannya, yuk bersedekah. Supaya apa? Cahayanya terang, dan terangnya apa? Bukan sebesar jempol, tapi apa? Yang besarnya sampai yang minimal adalah setinggi tubuh kita, itu minimal. Usahakan naik lagi sampai sebesar atau setinggi pohon kurma, dan usahakan lagi naik lagi sampai segunung. Dan kalau kita melihat dalam sejarah contoh orang-orang seperti ini, meskipun kita tidak bisa memastikan beliau-beliau akan berada pada yang seperti apa, tapi bisa dibayangkan ya, mendapatkan cahayanya cahaya yang sangat besar dan terang, yaitu seperti misalnya dilakukan oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, atau Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka ini kan orang-orang kaya sekaligus dermawan, kan semuanya sama. Beliau-beliau ini punya sifat yang sama, selain kaya tapi juga dermawan. Kalau masalah besarannya bisa beda-beda, iya, tapi besarnya infak yang mereka keluarkan dalam sejarah bisa kita buktikan memang mereka ini orang-orang sangat dermawan. Selain Khulafaur Rasyidin ada sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, lalu siapa lagi, ada sederet nama. Kemudian di masa tabi'in ada siapa? Di masa tabi'in ada daftar nama-nama lagi yang lain. Di masa berikutnya sampai imam yang kita kenal, imam 4 mazhab yang kita kenal kan juga begitu. Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai seorang pengusaha juga
dermawannya luar biasa. Dan bukan cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga begitu. Kemudian ada muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abdullah bin Mubarak juga begitu, kayanya luar biasa, tapi dermawan juga luar biasa. Yang sampai dalam beberapa kisah disebutkan bahwa Imam Abdullah bin Mubarak ini orang kaya yang jarang berzakat, karena infak yang dikeluarkan saking besarnya sampai hampir habis. Terus zakatnya kapan? Ya sudah dikeluarkan semua di jalan Allah SWT. Jadi bukan lagi zakat cuma 2,5%, infak ya 5% lah. Ini enggak, beliau bukan 5%, 10%, bukan 50% harta yang beliau miliki dikeluarkan di jalan Allah SWT. Bukan 60 dan juga bukan 70%. Saking banyaknya sampai yang tersisa ya hanya untuk keperluan pribadinya, dan setelah itu habis karena digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menggambarkan cahayanya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, yang riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ada yang cahayanya terangnya luar biasa dalam jarak yang sangat jauh. Minal mu'minin, di antara kaum mukminin, man yudhi'u nuruhu, yang cahayanya menyinari minal madinati, dari kota Madinah, ila adni abyan wa son'a, sampai wilayah Aden, Abyan dan Son'a. Son'a itu tempatnya di Yaman. Bayangkan cahayanya bukan 10 km. Jadi ini bukan lagi gunung. Bukan lagi gunung. Ini bukan 10 km, bukan 50 km. Bukan lagi 50 km, bukan 100 km. Karena Madinah sampai Son'a bukan 100 km, bukan 200, bukan 500 km. Bukan lagi 500 km, lebih dari itu. Dari Madinah ke Son'a. Ini kalau sekarang ini bisa menggunakan fasilitas Google Map, coba dimasukkan ke Madinah lalu kemudian masukkan Son'a. Terus jaraknya berapa ratus kilometer? Yang jelas di atas 500 km. Bayangkan cahayanya begitu terang, dan saking terangnya jarak dari Madinah sampai dengan Son'a. Jadi ini bukan lagi, sekali lagi bukan lagi besarnya cuma segunung tadi yang disebutkan di riwayat sebelumnya, tapi cahayanya membentang dari Madinah sampai Aden, Abyan, Son'a. Nah, tapi juga sebaliknya, faduna dzalik, ada yang juga di bawahnya, hatta innal mu'min inna minal mu'minina man yudhi'u nuruhu maudhi'a qadamaihi. Tapi juga ada orang beriman yang tadi yang sangat jauh sampai cahayanya jaraknya dari Madinah sampai Son'a, tapi juga ada yang cahayanya hanya sebatas di kedua telapak kakinya. Cahayanya hanya cuma sampai di situ. Nah, ini tergantung dari amal yang dikerjakan. Jadi selain memiliki iman, amal yang bisa membuat kita bercahaya pada hari kiamat kelak adalah sedekah yang kita keluarkan. Nah, ini yang disebutkan yas'a nuruhum baina aidihim. Nah, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan riwayat dari Husain, dari Mujahid, dari Sunadah bin Umayyah yang menyebutkan innakum maktubuna indallahi bi asma'ikum, sesungguhnya kalian itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama kalian, wasimakum wahlakum wa najwakum wa majalisakum. Jadi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan cuma namanya, tapi ciri-cirinya, lalu
tempat kumpulnya, duduk-duduknya, ngobrol-ngobrolnya, semuanya tercatat. Nah kemudian, nah ini yang terkait dengan bahasan kita. Fa idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat, qila, dikatakan ya fulan, wahai fulan, hada nuruka, ini cahayamu. Wahai fulan, ini cahayamu. Lalu apa? Kepada yang lain, ya fulan, wahai fulan, la nura laka. Dan ini yang menakutkan. Ketika ada orang yang diseru pada hari kiamat, lalu disampaikan, wahai fulan, kamu nggak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nah ini tergantung dari imannya. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperkuat cahaya yang akan Allah berikan kepada kita pada hari kiamat. Perkuat selain iman, sedekah yang kita bisa lakukan. Nah, Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa tidak ada seorang pun melainkan pada hari kiamat nanti akan diberi cahaya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kata beliau, fa idzan tahu ila sirati tafi'an nurul munafiqin. Tapi pada saat mendekati sirat, begitu sampai di sirat, cahayanya orang munafik padam. Cahayanya orang munafik padam, langsung gelap. Falamma ru'ya dzalikal mu'minuna asfaqu ayyat fa'a nuruhum kama tafi'a nurul munafiqin. Ketika orang beriman lihat ada orang munafik seperti itu, kan pada hari kiamat peristiwa ini kan bisa disaksikan juga oleh yang lain. Artinya kaum mukminin, munafikin ketika lewat dalam melewati sirat, melewati yang dibilang sirat atau kadang terjemahkan dengan jembatan, pada saat itu ketika ada yang lewat, yang lain bisa lihat. Yang lain bisa lihat. Antar mukminin bisa lihat. Mukminin melihat munafikin juga bisa lihat. Ada yang masing-masing bisa melihat. Dan nanti begitu lewat ada yang cepatnya luar biasa, yang orang beriman, yang bertakwa, yang punya amal soleh yang banyak. Nah, tetapi ada yang berjalannya agak lambat. Kemudian kalau bicara tentang cahayanya, ada yang cahayanya terangnya luar biasa. Bayangkan tadi cahayanya ada yang dari Madinah sampai Sun'a, sampai Abyan. Tapi ada yang cuma sampai di ujung kakinya. Ada yang cuma di ibu jarinya. Nah, begitu kaum mukminin melihat orang munafikin lewat di sirat, mati lampu, padam lampu cahayanya. Apa yang terjadi pada orang-orang beriman? Orang-orang beriman takut kalau mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh orang munafik. Nah, itulah yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ketakutan yang dialami oleh orang beriman salah satunya dari sekian banyak proses sebelumnya, salah satunya adalah di sini. Pada saat melewati sirat, mereka takut jangan-jangan cahaya yang sudah ada pada diri mereka, yang telah Allah berikan, begitu sampai di sirat padam. Nah, disitulah kemudian orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ya, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Jadi sempurna apa? Sampai selesai, sampai masuk surga. Ini kan belum selesai nih. Kalau baru sampai sirat itu belum selesai. Perjalanan atau rangkaian perjalanan di hari kiamat belum selesai. Dari sejak dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, tidak dikhitan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, matahari mendekatkan, kemudian masing-masing berkeringat sesuai dengan amal yang pernah dilakukan. Kemudian ada namanya pembagian amal, hisab, mizan, terus sampai sirat belum selesai. Kalau sampai di sirat belum selesai, ini belum tuntas.
Karena sirat baru merupakan proses juga untuk sampai ke tahapan berikutnya. Nah, minta disempurnakan kepada Allah SWT supaya Allah menyempurnakan cahaya yang mereka miliki sampai kapan? Sampai nanti. Yaitu apa? Masuk surga. Kalau sudah masuk surga, nah ini baru selesai. Nah, disinilah kita bisa pahami kenapa banyak di kalangan para ulama yang bekerja keras di dunia ini, sampai-sampai ketika mereka bekerja keras dengan amal yang mereka bisa lakukan, orang merasa kasihan. Kok sampai sepayah itu? Kalau bahasa sebagian orang sekarang, ya berislam ya biasa-biasalah, nggak usah sampai segitu-gitu amat deh. Ya berislam kan, ya kan Allah kan punya sifat Rahman dan Rahim, ya. Sayang terhadap hambanya. Ya nggak mungkinlah memaksakan hamba di luar batas kemampuannya. Itu dua ungkapan yang berbeda, dan kadang-kadang kalimat-kalimat ini melemahkan semua. Kenapa mereka bekerja keras seperti itu? Karena mereka tahu persis bagaimana sulitnya pada hari kiamat, termasuk sulitnya berada di atas sirat. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa pada hari kiamat nanti di atas sirat kita insya Allah kalau cahayanya beres, artinya terang? Apa nggak mungkin bahwa kita ini termasuk orang yang begitu sampai di sirat padam cahaya? Hati-hati kalau sudah padam, ya kan yang begini orang munafikin. Ya, orang munafikin dan bukan orang beriman. Orang beriman takutnya luar biasa melihat itu. Sehingga karena semua rangkaian peristiwa ini menakutkan, mereka hanya merasa bahwa istirahat yang betul-betul hakiki ya nanti pada hari kiamat, pada saat sudah masuk ke surga. Kalau belum masuk surga belum selesai. Makanya Imam Ahmad ditanya mata rohah, ya Imam, kapan itu istirahat? Beliau menjawab inda awwali qadamin tadawuha fil jannah, yaitu ketika kamu menginjakkan kaki pertama kali di surga. Nah, itu baru sudah bisa istirahat. Nah, kita bisa senang-senang, bisa santai. Nah, santainya di sana. Jadi maka kita lihat Imam Ahmad ini kayaknya kurang istirahat. Ibadahnya bukan cuma sholat malam, ada puasa sunnah, ada berinfak, mengajar, thalabul ilmi, ngaji, zikir, ini kok ibadah terus. Kapan istirahatnya? Kapan istirahatnya? Karena beliau paham betul rangkaian peristiwa ini sampai dengan sirat. Karena beliau paham di situ, paham semua rangkaian peristiwanya, maka beliau sangat hati-hati dan takut sampai termasuk orang yang begitu lewat sirat cahayanya padam. Nah, inilah sebetulnya yang dinamakan orang beriman yang benar-benar beriman. Dan kita tidak boleh merasa aman. Ya, tidak boleh merasa aman. Ya. Karena justru yang ada mengkhawatirkan. Semua kita tidak ada jaminan bahwa kita sudah pernah, apalagi kalau begini ya, kita ini termasuk orang yang kalau pernah bersedekah, berinfak juga ya sudah kecil, kemudian jarang, terus cari yang juga bukan yang terbaik. Misalnya infaknya kalau pas ada penggalangan dana, terus lihat ada dana yang bisa dikumpulkan, diserahkan, disalurkan, tapi sudah nilainya kecil, terus mikirnya panjang, yang dikeluarkan juga dari bukan yang terbaik dari yang dimiliki. Nah, yang seperti ini kira-kira cahayanya seperti apa pada hari ini? Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukil dari Imam Ad-Dhahhak. Jadi orang beriman berdoa Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan untuk kami cahaya. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri dengan tegas langsung menyebutkan bahwa yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, itu adalah peristiwa ketika di atas sirat atau ketika menjalani proses berjalan di atas sirat. Nah, ini cahayanya akan
berbeda-beda tergantung dari amal yang pernah dikerjakan. Kemudian ketika disebutkan yas'a nuruhum, cahayanya muncul dari mana? Depan dan sebelah kanannya, kan begitu ayatnya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nah, ini terkait juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 71. Faman utiya kitabahu biyamini. Faman utiya kitabahu biyamini. Siapa yang menerima kitab catatan amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi cahayanya, kenapa disebutkan cahaya dari depan dan dari sebelah kanan? Karena orang menerima catatan amal untuk orang yang beriman, yang bertakwa, untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya amal-amal kebajikan yang diterima oleh Allah SWT, kemudian mereka layak untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan. Sudah sejak awal cara menerima catatan amalnya berbeda dengan yang sebaliknya. Karena ada yang menerima catatan amalnya dari depan dan sebelah kanan, tapi ada yang sebaliknya, menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Nah, ini sudah jadi pertanda tidak baik begitu menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Nah, selanjutnya disebutkan busyrakumul yauma jannat. Nah, di sini ada kata yang dihilangkan, yaitu apa? Yuqalu lahum. Setelah mereka berjalan sesuai dengan cahayanya masing-masing, kemudian dikatakan kepada mereka busyrakumul yauma. Jadi setelah mereka berjalan dan cahayanya bersinar dari depan dan sebelah kanan mereka, kemudian kebahagiaan berikutnya yang diberikan kepada orang beriman adalah diberi kabar gembira dengan busyrakumul yauma jannah. Pada hari ini ada kabar gembira yang diberikan kepada kalian, yaitu apa? Jannat, surga. Jadi setelah mereka cahayanya bersinar, kemudian kebahagiaan berikutnya. Dan ini yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa orang yang beriman, yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan itu berkali-kali dan bermacam-macam, bukan hanya satu. Itulah yang menyebabkan kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun, karena belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, dan tidak terbersit dalam alam pikir. Dan ayat-ayat yang ada menggambarkan hal-hal tersebut, bagaimana kegembiraan itu dirasakan oleh orang beriman dengan ketika mereka mendapatkan kebahagiaan itu, diberikan kebahagiaan lagi, diberikan lagi, dan itu semua menambah kegembiraan. Sebaliknya, neraka yang Allah janjikan untuk orang kafir, untuk orang munafikin dan seterusnya, ketika mereka sudah dapat azab, ditambah lagi dengan salah satu bentuk azab yang akan mereka rasakan adalah bentuk penghinaan terhadap mereka. Kalau di sini di surga dapat kabar gembira, kemudian disambut oleh malaikat dengan ungkapan kabar gembira busyrakumul yauma jannat. Kabar gembira untuk kalian akan mendapatkan surga pada hari ini. Sementara yang masuk neraka, mereka juga mendapatkan ucapan tersebut, tapi ucapannya kabar yang tidak menyenangkan. Sama kira-kira begini. Ini artinya sekedar untuk mengilustrasikan bagaimana sakitnya kita ketika ada orang yang ada yang kondisinya sedang naik sepeda, jatuh. Sudah jatuh, kemudian temannya bilang syukur. Itu nggak enak sekali. Diem aja udah lumayan itu. Kita aja udah sakit itu, karena jatuh. Terus kemudian teman datang dan lewat, atau apalagi kalau yang mengucapkan bukan satu orang, beberapa orang, lalu kemudian mengucapkan dengan ucapan yang mereka nampak gembira kita itu jatuh. Tak syukurin, mampus loh, dan macam-macam gitu. Kalimat-kalimat itu membuat kita menambah tersiksa. Karena ini sudah jatuh itu nggak enak, sakit, ditambah lagi
ada yang menyakitkan yang berikutnya. Dan di neraka kondisi itu akan diberikan kepada orang-orang kafir, orang munafikin, orang musyrikin dan seterusnya. Jadi bukan cuma diazab itu sudah menyakitkan. Sudah diazab, diomongin lagi. Dan diomonginya dengan omongan yang membuat tidak nyaman. Jadi sakitnya berkali-kali. Nah, ini dua-duanya ada di surga, di neraka. Jadi kenikmatannya, kalau di surga kenikmatan yang bukan cuma dirasakan oleh fisik, bisa dapat tempat istana yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian suara yang sampai ke telinga juga berbeda dengan yang dirasakan oleh penghuni neraka, karena suara, karena ucapan yang sampai ke mereka juga berseberangan. Nah, ini kenikmatan surga, kemudian adab neraka. Kita lihat berikutnya, busyrakumul yauma, kabar gembira untuk kalian. Jadi dikatakan kepada orang-orang beriman, kaum mukminin mukminat yang bersedekah, bahwa kalian pada hari ini akan mendapatkan jannat, akan mendapatkan surga yang tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya akan ada sungai-sungai yang mengalir. Ada sungai-sungai yang mengalir, tajri min tahtihal anhar. Yang ditambah lagi kegembiraan berikutnya adalah khalidina fiha. Khalidina fiha. Kenapa ini perlu kita jelaskan bahwa ini adalah kebahagiaan berikutnya? Sebab dalam hadis yang lain dikisahkan tentang orang yang paling sengsara di dunia. Orang yang paling sengsara di dunia ini, kemudian apa? Orang yang paling sengsara di dunia ini ketika masuk ke surga, dan dimasukkan ke surga hanya beberapa saat. Ya, ibaratnya seperti dicelupkan ke surga kemudian dikeluarkan. Kemudian ditanya, hal ra'aita bu'san qad? Apakah kamu pernah merasakan hidup yang gak enak? Sengsara, melarat, makan gak enak, tidur gak nyenyak, dan semua yang gak menyenangkan. Pernah gak ngerasakannya? Apa jawabannya? Demi Allah, saya belum pernah merasakan kehidupan yang gak enak. Karena apa? Begitu masuk ke dalam surga, kenikmatannya berada pada kenikmatan yang puncak tadi, sampai lupa semua. Itu baru cuma dicelupkan gitu, terus dikeluarkan lagi. Jadi orang dimasukkan ke dalam surga, dicelupkan sebentar, terus kemudian dikeluarkan. Ya, seperti kalau seperti orang dicelupkan ke dalam, atau benda dicelupkan ke dalam air lalu dikeluarkan, ditanya gimana rasanya, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan seumur hidup. Sebaliknya, orang yang di dunia hidupnya enak atau lebih banyak merasakan kehidupan yang enak, nyaman, bukannya tempat tinggalnya, makannya, dan semua kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi begitu masuk ke dalam neraka dan dicelupkan ke dalam neraka, hanya juga sesaat, setelah itu dikeluarkan, apa yang terjadi? Dia akan mengatakan, demi Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan. Ini kan semuanya bohong semua, gak benar semua. Yang pertama juga gak benar, yang kedua juga gak benar. Tapi kenapa sampai seperti itu? Karena memang kalau orang sudah masuk ke dalam neraka, semelarat-melaratnya orang di dunia, sesusah-susahnya orang di dunia, gak bisa dibandingkan dengan neraka. Sama sekali gak bisa dibandingkan dengan neraka. Dan dibandingkan dengan neraka yang tadi cuma dicelupkan gitu ya, keluar. Misalnya gini, atau nggak usah bahasnya nggak dicelupkan. Sekarang misalnya dimasukkan, masuk neraka 1 menit, ya, 60 detik gitu. Ya, 1 menit dengan 60 detik di dunia ini, dimasukkan sebentar lalu kemudian dikeluarkan. Nanti setelah itu suruh cerita gimana. Nah, ini yang dimasukkan dalam hadis tersebut. Jadi saking nikmatnya dan sebaliknya saking beratnya azab dan siksaan sampai lupa semua. Nah, bayangkan, kembali ke bahasan ini, bayangkan ketika orang mendapatkan kenikmatan surga, bukan cuma dicelupkan dan misalnya masuk 60 detik setelah itu dikeluarkan. Itu udah nikmatnya luar biasa, senangnya luar biasa. Masuk surga hanya cuma 60 detik, itu senangnya luar biasa. Ini ternyata bukan masuk surga yang cuma 60 detik, 60 menit, atau 24 jam, atau 7 hari.
atau 30 atau 29 hari, bukan sebulan. Khalidina fiha. Masuk surganya bukan untuk 60 detik, bukan hanya 60 menit, bukan 24 jam, bukan 7 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 semester, bukan 1 tahun, tapi khalidina fiha. Maka ini kenikmatan setelah kenikmatan sebelumnya. Karena ketika disampaikan masuk surga, kalau seandainya disampaikan masuk surga 1 minggu, itu menyenangkan luar biasa. Masuk surga 1 minggu, senangnya luar biasa. Dan itu kenikmatan luar biasa, 1 minggu masuk surga. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan orang yang paling nikmat di dunia. Mau paling nikmat, paling kaya, semua yang paling di dunia dibandingkan dengan surga. Dan kalau perlu surga yang paling rendah derajatnya. Nah, ketika disebutkan khalidina fiha, kenikmatannya bertambah lagi. Karena kekal. Bukan untuk seminggu, bukan untuk setahun, bukan untuk 5 tahun, 10 tahun, tapi khalidina fiha. Jadi mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian ditambahkan dengan dzalika huwal fawzul 'adzim. Nah, di sini di bagian akhir disebutkan dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini adalah al-fawz. Fawz artinya keberuntungan, al-'adzim yang besar. Inilah salah satu bentuk bagaimana Islam hadir mengenalkan nilai-nilai, konsep-konsep yang tidak dikenalkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Atau Islam hadir dengan Al-Qur'annya, dengan sunnah Nabi SAW. Hadir bukan hanya sekedar mengenalkan ini dan itu, tetapi mengenalkan konsep-konsep untuk mengubah cara pandang orang, mengubah mindset, mengubah visi hidup. Kalau kita melihat dan mengukur yang namanya keberuntungan, yang namanya kebahagiaan, ini bisa mengantarkan orang apa? Masuk surga. Jadi kalau kita bicara tentang visi, salah satu visi yang harus kita miliki adalah, dan ini visi pada diri kita, termasuk pada keluarga kita, visinya apa? Masuk surga. Karena apa? Ini yang dinamakan keberuntungan. Kalau belum sampai di sini, belum betul-betul beruntung. Dan Allah menyatakannya dzalika huwa. Kata dzalika huwa itu seakan-akan membatasi bahwa keberuntungan yang benar-benar, keberuntungan hakiki itu hanya pada ini, masuk surga. Masuk surga yang kemudian kalau detail-detailnya nanti bisa dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Ini yang dinamakan keberuntungan, dan keberuntungan yang besar. Hal yang lain bukan. Misalnya kita beruntung dapat hadiah, diskon, dapat hadiah, beruntung. Untung besar ya, itu untung. Ini kan bapaknya. Meskipun dikasih tulisan di publikasinya besar, ditulis untung besar-besaran dengan bahasa publikasi yang bermacam-macam. Tapi bagi kita itu belum keberuntungan yang hakiki. Betul harganya diskon lebih murah daripada di tempat lain atau pada waktu lain, ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Kalau cuma untungnya hanya di situ. Tapi kalau beruntungnya bisa sampai masuk ke dalam surga, nah itu. Nah, itu sebabnya selain visi pribadi juga visi keluarga. Visi keluarga itu salah satunya adalah sampai kita bisa sekeluarga masuk surga. Masuk surga sekeluarga. Ini kalau pinjam istilahnya Ustaz Bakhtiar Nasir dan kawan-kawan, MSS ya. Masuk surga sekeluarga. Karena di surat At-Tur ayat 21 memang begitu. Orang diajak untuk punya visi ke depan, ayo masuk surga. Tapi masuk surganya nggak sendirian, bukan mikir ya yang penting saya masuk surga. Lalu istri gimana? Istri juga ayo masuk surga. Anak gimana? Ya ayo bareng-bareng. Yang masuk surga bukan cuma kita, bukan cuma suami, tapi juga ngajak istri. Bukan cuma istri tanpa suami, suami istri cukup belum, anak juga. Apa sudah cukup itu? Kalau ada bapak, ayo bapak juga diajak, ibu juga diajak. Gimana caranya? Ayo masuk surga sekeluarga. Nah ini yang ayo kita antarkan.
Ya kita bareng-bareng, dan kalau kita termasuk orang yang bisa mengkondisikan, mengantarkan, nah ini kita yang mengkondisikan. Tapi kalau kadang-kadang kita semangat dan kadang turun, ayo bareng-bareng. Nah, kita membangun komitmen bersama, komitmen dalam rumah tangga. Nah, komitmennya untuk bagaimana caranya kita bareng-bareng masuk surga. Karena apa? Karena keberuntungan yang hakiki adalah masuk surga. Jadi keberuntungannya bukan cuma sekedar saya dapat ini, dapat itu. Jadi kalau sudah masuk surga, nah inilah keberuntungan yang besar. Dzalika wal fauzul azim. Jadi kalau cuma beruntungnya dapat hadiah, apalagi hadiahnya cuma kulkas, kipas angin, nah itu sekedar menggembirakan hanya pada momentum tertentu, iya. Tapi itu bukan keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang besar. Ada yang bagi yang nggak dapat kipas angin, nggak apa-apa, tenang aja. Karena kita nggak mendapat itu, ada yang jauh lebih penting untuk kita kejar, yang itu menjadi keberuntungan yang harus kita luangkan waktu, pikiran, tenaga, kita arahkan semuanya ke situ. Maka untuk mengejar keberuntungan yang al-fauzul azim ini, apa yang kita lakukan? Kita kerahkan semua yang kita miliki untuk sampai pada tujuan tersebut. Harta yang kita miliki, kita arahkan ke sana. Pikiran, tenaga, semua yang kita miliki, termasuk yang punya jabatan, semua yang punya jabatan, semua yang punya kedudukan, semua yang punya relasi, yang bisa digunakan untuk mewujudkan, untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan, itu kita lakukan. Nah, itu yang namanya al-fauzul azim. Nah, visinya ke arah sana. Maka kalau kita lihat bagaimana visi keluarga muslim, salah satunya visi keluarga muslim adalah mengantarkan anggota keluarga, tentu kita juga, kita sendiri, kemudian kalau kita sebagai kepala rumah tangga, mengantarkan anggota keluarga untuk sama-sama masuk surga. Ini visi keluarga muslim. Ada visi yang lain? Tentu ada. Kalau visi yang lain misalnya seperti yang ada dalam surat Al-Furqan, dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Visi yang lain adalah menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini visi keluarga muslim. Jadi masing-masing kita di keluarganya masing-masing harus punya visi. Tidak boleh visinya yang lain. Termasuk kalau kita bicara di pendidikan, visi pendidikan juga begitu. Jangan sampai visi pendidikan kita, kalau itu pendidikannya misalnya sekolah, visinya apa? Visi sekolah kami bisa mengantarkan anak didik kami keterima di perguruan tinggi yang favorit. Kalau cuma sampai di situ, ini bukan visi hidup. Meskipun bukan dibalik bahwa tidak boleh masuk perguruan tinggi favorit, bukan. Tapi visinya jangan sampai di situ. Kalau visinya sampai di situ terlalu rendah, terlalu pendek. Akhirnya apa? Yang disiapkan adalah pokoknya yang penting bisa lulus. Lulus apa? Tes masuk. Padahal nanti kalau sudah masuk juga baru kerasa, oh ternyata di kampus yang favorit ya cuma gini-gini juga ya. Artinya tidak begitu wah seperti yang dibayangkan. Yang ternyata apa? Harus ada visi berikutnya. Visi berikutnya ternyata itu nggak cukup. Nah, ini perlu ada visi yang jelas. Nah, merancang visi ini basisnya apa? Nah, disinilah perlunya kehadiran Quran dan Sunnah untuk merancang visi pribadi, visi rumah tangga, yang tidak boleh hanya visinya untuk jangka yang sangat pendek. Apalagi kalau tadi targetnya apa? Ya cuma sampai di daftar perguruan tinggi dan keterima di perguruan tinggi favorit. Cuma sampai di situ. Nah, kalau cuma sampai situ ini terlalu singkat, karena perjalanan hidup manusia bukan cuma hanya sampai di perguruan tinggi. Setelah perguruan tinggi terus lulus, terus apa? Nah, ini harus ada visi yang lebih mulia dari sekedar itu. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan pagi ini dari surat Al-Hadid ayat 12. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita
jadikan pedoman hidup kita. Wallahu a'lam.